Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi pada hari ini, yaitu tentang kebutuhan belajar dan jenis kebutuhan menurut pakar ahli. Yang beranggotakan kelompok yaitu saya sendiri Habib Rizik dan rekan saya Yasihan Dayani dan Yulianti. A. Kebutuhan belajar. Definisi kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kehidupannya demi mencapai suatu hasil atau tujuan yang lebih baik. B. Identifikasi kebutuhan belajar. Identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar itu sendiri, baik itu proses belajar yang berlangsung di lingkungan keluarga, informal, atau sekolah, disebut juga dengan formal. C. Jenis kebutuhan belajar menurut pakar, yaitu menurut Johnston dan Rivera 1965 dalam buku Volunteers of Learning dan Marison 2001. Kebutuhan belajar menurut Mebnuren, Johnston, dan Rivera. Yang pertama yaitu kebutuhan belajar yang berkaitan dengan tugas pekerjaan, seperti meningkatkan keterampilan untuk melaksanakan tugas profesional, keterampilan untuk melakukan pelatihan dan pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan administrasi perusahaan, dan keterampilan menggunakan teknik advertensi dan pemasaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan belajar yang berhubungan dengan kegemaran dan rekreasi, seperti keterampilan berolahraga, keterampilan membuat dekorasi, keterampilan tari menari, keterampilan bermain, dan keterampilan menggunakan alat musik. C. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan keagamaan, yaitu seperti meningkatkan pengetahuan tentang agama yang dianut dan cara pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kesadaran dan sikap beragama, dan pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara untuk mempelajari dan menyiarkan agama. D. Kebutuhan belajar yang berhubungan dengan penguasaan bahasa dan pengetahuan umum, seperti yaitu pengetahuan dan keterampilan bahasa asing, pengetahuan dan keterampilan tentang kesusteran, pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah, dan pengetahuan dan keterampilan penggunaan matematika dan statistika. E. Yaitu kebutuhan belajar yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, seperti keterampilan memelihara tata busana, keterampilan tata boga, keterampilan meningkatkan pendapatan keluarga, dan keterampilan membina keluarga sehat. Yang F. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan penampilan diri, seperti keterampilan memelihara kesegaran jasmani, keterampilan membaca cepat, keterampilan belajar secara aktif, dan keterampilan berbicara di depan umum. G. Kebutuhan belajar yang berhubungan dengan pengetahuan peristiwa baru, seperti pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam negeri, pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang ada di luar negeri, pengetahuan tentang berbagai aliran politik, dan pengetahuan tentang cara menjadi warga negara yang baik. Yang H yaitu kebutuhan belajar yang berhubungan dengan usaha di bidang pertanian, seperti keterampilan mengolah tanah, memilih bibit, dan memelihara tanaman. Selanjutnya yaitu keterampilan memberantas penyakit dan hama tanaman. Selanjutnya keterampilan mengolah hasil pertanian dan memasarkannya, dan keterampilan berternak hewan maupun ikan. I. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan pelayanan jasa, seperti keterampilan mengemudi, keterampilan membengkel, keterampilan pelayanan jasa angkut.
Selanjutnya yaitu kebutuhan belajar manusia menurut Morrison. Yang pertama yaitu kebutuhan normatif, yaitu membandingkan peserta didik dengan standar nasional, misalnya EBTANAS, UMPTN, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan komparatif, yaitu membandingkan peserta didik pada satu kelompok dengan kelompok lain yang selevel. Misalnya hasil EBTANAS SLTA yang A dengan misalnya hasil EBTANAS SLTPA dengan SLTPB. Yang ketiga, kebutuhan yang dirasakan yaitu hasrat atau keinginan yang dimiliki masing-masing peserta didik yang perlu dikaitkan. Kebutuhan ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat keterampilan atau kenyataan yang nampak dengan yang dirasakannya. Yang keempat, kebutuhan yang diekspresikannya, yaitu seperti kebutuhan yang dirasakan seseorang mampu diekspresikan dalam tindakannya, misal siswa yang mendaftar sebuah kursus. Dan yang kelima, kebutuhan masa depan, yaitu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang, misalnya menerapkan teknik pembelajaran yang baru dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan insidentif yang mendesak, seperti faktor negatif yang muncul di luar dugaan yang sangat berpengaruh, misalnya bencana nuklir, keselarasan medis, bencana alam, dan sebagainya. Dan baiklah, kami mengambil kesimpulan yaitu kebutuhan belajar ini beragam, hingga setiap orang cenderung memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dalam suatu kelompok yang memiliki 10 orang anggota, mungkin akan dapat lebih dari 10 macam kebutuhan belajar setiap anggotanya. Kebutuhan dirasakan oleh seseorang pun mungkin akan berbeda, apalagi ruang dan waktu itu pun berbeda. Kebutuhan belajar yang dirasakan oleh seseorang yang berada di daerah pedesaan mungkin akan berbeda dengan kebutuhan belajar yang dirasakan oleh orang yang tinggal di kota. Kebutuhan belajar yang dirasakan tahun lalu mungkin akan berbeda pula dengan kebutuhan belajar yang akan dirasakan pada tahun yang mendatang. Apabila suatu kebutuhan belajar telah terpenuhi, akan muncul kebutuhan belajar lainnya yang harus dipenuhi melalui kegiatan belajar. Terima kasih, sekianlah penampilan presentasi kelompok kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Saya tutupi dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.